Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada podcast hari ini itu aku bareng teman aku yang dari kelas 11 IPS 2, yaitu dia adalah salah satu siswa di SMA Negeri 1 Pamotan yang memiliki prestasi salah satunya di bidang olahraga, yaitu lompat jauh. Nah, bulan depan di bulan Juli, teman kita akan maju di tingkat provinsi di lomba lompat jauh di Semarang. Inilah teman kita dari kelas 11 IPS 2, Badratul Muniroh. Halo Roro. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh dong kenalan dulu supaya teman-teman di rumah biar tahu dulu nih siapa Roro. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Badratul Muniroh. Saya biasa dipanggil Roro. Saya dari kelas 11 IPS 2, sekolah di SMA Negeri 1 Pamotan. Alamat saya Desa Trembes, RT 1, RW 1. Oke. Untuk menjadi seperti sekarang ini tentu bukan perjalanan yang singkat dan mudah ya. Nah, Roro bisa menceritakan kepada teman-teman pengalaman-pengalaman Roro saat mengikuti kegiatan atau latihan-latihan dalam sebelum lombanya, kayak pengalaman mau ikut lombanya, di perlombaan itu kayak gimana? Pertama latihan. Iya ya. Pertama latihan saya itu dari SD. Keturunan dari ibu saya. Ibu saya dulu pernah ikut lomba lari dan saya juga kayak gitu dari SD diikutin lomba lari. Sama lompat jauh dulu dari SD, tapi dari SD dulu di SD belum berkembang seperti sekarang. Nah, setelah itu SMP saya mulai ikut kelas meeting. Nah, saya mendapat juara. Nah, saya diikutkan lomba seperti lomba lari, lomba lompat jauh. Nah, ada pertandingan di kabupaten, Popda, O2SN. Nah, saya diikutkan. Nah, setelah itu saya latihan kalau latihan di rumah saya latihan bersama bapak saya, latihan di jalan gitu, nggak di lapangan, kadang di lapangan lari. Nah, setelah itu kadang dilatih guru saya di SMP itu, terus dilatih sebelum lomba, dilatih 1 bulan gitu. Nah, setelah itu baru lomba. Saya ikut O2SN 2 kali. Nah, itu juara 1 semua. Lalu aku berangkat ke Semarang. Nah, di Semarang aku belum dapat juara. Itu yang ke-1 itu belum dapat juara. Tapi yang kedua saya 5 besar, juara 5. Tapi itu nggak dapat juara. Saya udah berusaha. Tapi terus setelah itu kadang ikut Popda lari 200 meter juara 1, lompat jauh juara 1. Kadang ikut lari 800 meter itu tapi juara 2. Popda saya juga pernah ikut 2 kali SMP. Nah, kadang diikutkan guru saya SMP lomba lari 10 kilo, tapi saya dapat juara 4. Kalau lari jarak jauh saya memang udah biasa. Iya, kalau lari jarak pendek, lomba jauh saya sudah terbiasa. Nah, setelah itu saya masuk SMA. Saya baru kali ini kelas 11 diikutkan lomba Popda. Nah, saya itu pertama lompat jauh, diikutkan lompat jauh sama lari. Nah, di sana lompat jauh saya mendapat juara dan lari itu juga mendapat juara, tapi yang lari Rembang tidak mengeluarkan lomba di tingkat provinsi gitu ya. Lompat jauh lari nggak ngeluarin di Semarang. Nah, lalu kalau lompat jauh saya berangkat ke Semarang. Berangkatnya di bulan Juli tanggal 12 kalau nggak salah. Nah, berarti tuh kamu itu udah aktif mengikuti kegiatan tuh dari SD ya, dari SD, SMP, SMA ini, kamu tuh udah sering ikut lomba, latihan-latihan. Tuh,
Jadi tuh kamu bisa mengembangkan bakatnya kamu di SMA nanti setelahnya lagi ya. Nah, kamu kan prestasi banget ya di bidang olahraga. Kalau selain di lari dan di lompat jauh, kamu itu kayak suka atau hobi lagi tuh di mana? Saya biasanya silat, ikut silat. Ya pernah ikut ditandingkan, tapi itu ya apa ya, nggak popda, tapi cuma kejuaraan biasa gitu loh. Nah saya tapi kurang mendalami kalau silat, kalau lomba silat kurang, lebih suka ke olahraga seperti lari, lompat jauh gitu. Tapi kalau silat, kalau dilatih terus itu insya Allah bisa, tapi saya jarang kalau silat, jarang ikut. Biasanya ekstra silatnya itu di mana? Di rumah ada ekstra yang ngajarin gitu atau dari sekolah itu ada ekstranya gitu? Oh, di desa saya sendiri ikut dari SD sampai SMP 3 tahun ikut silat. Roro, kamu kan bulan depan mau maju di tingkat provinsi. Nah, tentunya sebelum kamu maju kan kamu harus mempersiapkan latihan-latihannya dulu kan. Iya. Bisa dong kamu cerita latihan-latihan kamu ini sebelum kamu maju ke tingkat provinsi? Ya, persiapan saya sebelum maju di tingkat provinsi, saya latihan harian, latihan mingguan, kadang seminggu 1 kali, kadang harian di rumah gitu. Latihannya di Stadion Krida Rembang. Di sana sudah ada pelatihnya sendiri untuk latihannya. Oh, jadi tuh dari Kabupaten Rembang tuh kayak menyiapkan pelatih untuk kamu untuk latihan di sana. Nah, kalau boleh tahu tuh waktunya itu kapan sih? Berarti harian, mingguan tuh kadang tuh hari apa gitu, atau pas kamu hari Ahadnya, Sabtu Ahad gitu? Kalau latihannya itu seperti hari, kadang seminggu 3 kali itu seperti Selasa jam 3 sore, Kamis jam 3 sore, kalau Minggu jam 7 pagi, tapi lebih sering Minggu. Iya, karena kan seminggu sekali. Iya, kalau sore kan stadionnya dipakai latihan. Iya. Nah, kamu itu ya Roro, kamu itu sebenarnya itu pengen jadi apa sih? Cita-cita kamu tuh pengen jadi apa? Terus apakah yang kamu lakukan saat ini tuh udah seperti yang kamu cita-citakan? Udah, saya ingin menjadi atlet internasional yang seperti saya latihan seperti biasanya. Saya ingin mewujudkan cita-cita saya dari dulu, dari kecil. Nah, tapi kalau takdir berkata lain, alurnya gimana, saya ikuti aja. Jadi atlet ya alhamdulillah, ya kalau enggak ya saya ingin menjadi orang yang sukses lah. Oke Roro, terima kasih ya. Semoga itu latihan kamu selama ini bisa membuahkan hasil dan bisa membanggakan sekolah kita, Kabupaten Rembang, orang-orang di sekitar kamu dan juga diri kamu sendiri. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa membuat motivasi juga buat teman-teman kita di rumah. Terima kasih juga Roro karena udah meluangkan waktunya di sini, bercerita-cerita, berbagi pengalaman saat latihannya. Semangat terus ya. Oke, kita akhiri podcast pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.